Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, pihak kepolisian mendalami kasus dugaan bullying, pelecehan seksual yang dialami siswa di salah satu sekolah swasta di Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian telah memeriksa 18 orang saksi untuk dimintai keterangannya. Korban dan kuasa hukum mendatangi kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengetahui perkembangan pelaporannya terkait kasus dugaan bullying pelecehan seksual di sekolahnya pada akhir bulan Januari 2024. Kuasa hukum korban, Sunan Kalijaga, mengaku korban akibat adanya dugaan bullying sampai menjalani pengobatan di rumah sakit hingga mengganggu proses belajarnya. Bahkan korban tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan siswa selama proses belajar mengajar. Di mana prosesnya akan segera per hari ini naik menjadi sidik penyidikan. Karena sangat mungkin ini salah satu gambaran bahwa ada seorang anak yang ingin bersekolah dengan aman dan nyaman, tapi justru mendapatkan perlakuan yang sangat sadis. Kasus dugaan bullying terjadi akhir Januari lalu. Ada 4 orang terlapor dalam kasus ini. Polisi telah memeriksa 18 orang saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Perundungan diduga dipicu acara pertandingan tinju yang digelar di luar sekolah. Sekarang kita sudah memanggil 18 orang saksi yang sudah kita periksa. Kemudian semuanya sudah kita mintain keterangan. Gitu. Jadi untuk sementara ini masih kita gali, tapi yang jelas ada di sini di sekolah itu akan ada pertandingan boxing yang di luar sekolah. Nah itu yang menjadi pemicu dari kasus yang dilaporkan. Binus School Simpruk membata terjadi perundungan, pengeroyokan, ataupun pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Kuasa hukum Binus, Otto Hasibuan, mengatakan peristiwa itu adalah perselisihan antar siswa. Fakta ini didapat berdasarkan bukti CCTV dan hasil investigasi internal pihak sekolah. Pihak Binus akan kooperatif membantu penyidikan polisi dan memfasilitasi saksi untuk memberikan keterangannya kepada penyidik. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya istilahnya siswa ini sepakat untuk bertinju. Apa istilahnya itu, berkelahi. Nanti kita lihat ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka meramai, tidak ada pengeroyokan. Jadi 1 lawan 1 berkelahi, setelah itu selesai. Untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus perundungan di SMA Binus, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman di Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat siang Malaika, bagaimana perkembangan kasus perundungan yang terjadi ini, Malaika? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Setelah memeriksa keterangan dari 18 saksi dan juga mendalami sejumlah barang bukti termasuk bukti CCTV, Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan status laporan kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan karena ada dugaan tindak pidana termasuk perundungan atau bullying, pelecehan seksual, dan juga pengeroyokan. Yang dilaporkan ada 4 orang berinisial K, L, C, dan K. Polisi juga mengatakan telah menjembatani proses mediasi antara terlapor dan juga pelapor. Namun memang sampai saat ini belum ditemukan kesepakatan secara damai dan belum juga ada jalan keluar secara kekeluargaan. Namun berdasarkan keterangan dari kuasa hukum korban, keluarga korban menyatakan dengan tegas tidak ingin kasus ini diselesaikan secara restoratif justice atau secara damai. Mercy. Malaika, lantas bagaimana tanggapan dari pihak sekolah terkait dengan adanya dugaan perundungan ini? Ya, sampai saat ini pihak sekolah masih membantah adanya perundungan atau bullying di kawasan sekolah dan fakta ini diambil dari bukti CCTV dan juga proses investigatif atau penyidikan secara internal. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Binus School Simpruk, Otto Hasibuan, kuasa hukum
Sekolah mengatakan bahwa para siswa termasuk korban berinisial RE dengan teman-temannya sepakat melakukan perkelahian atau tinju di kawasan sekolah, tepatnya di toilet, di mana memang perkelahian ini merupakan perkelahian 1 lawan 1. Dan dari fakta tersebut, kuasa hukum korban menegaskan tidak ada pengeroyokan ataupun perundungan di kawasan sekolah. Kuasa hukum sekolah juga mengatakan bahwa pada hari Jumat lalu, tepatnya pada tanggal 13 September 2024, pihak sekolah juga sudah menjembatani dan membantu proses mediasi antara pihak terlapor dan pelapor. Namun memang belum ada atau belum mencapai kesepakatan damai. Oto Hasibuan juga mengatakan orang tua dari pihak terlapor sudah melakukan itikat baik, di mana para orang tua dari terlapor sudah memberikan permohonan maaf. Dan saat ini pihak sekolah sudah melakukan skorsing terhadap 8 siswa yang diduga terlibat dalam perundungan di kawasan sekolah. Namun dari pihak korban memang terlihat belum puas dengan keputusan yang diambil oleh pihak sekolah, di mana keluarga korban terus mendesak pihak sekolah untuk mengeluarkan sejumlah siswa yang terlibat, terutama para terlapor. Namun kuasa hukum dari pihak sekolah, yaitu Oto Hasibuan, mengatakan bahwa sekolah memang akan mengambil langkah tegas jika para terlapor sudah terbukti melakukan perundungan atau terbukti melakukan tindak pidana. Sampai saat ini karena belum terbukti melakukan tindak pidana, maka pihak sekolah hanya bisa berkooperatif dengan penyelidikan kepolisian dan hanya baru bisa melakukan skorsing terhadap siswa-siswa yang diduga terlibat dalam perundungan. Mercy. Kasus dugaan perundungan terus didalami. Terima kasih jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman yang melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan.